Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Menuju Cahaya TV. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang belakangan ramai diperbincangkan, yaitu klaim peran Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Isu ini menjadi hangat setelah munculnya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mengupas latar belakang nasab Ba'alawi dan menyebut bahwa kelompok ini di Indonesia bukanlah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, sejumlah tokoh Habib juga mengklaim peran penting dalam sejarah bangsa. Namun klaim ini mendapat banyak tanggapan dari kalangan sejarawan dan ahli sejarah. Kita akan membahas klaim-klaim ini satu persatu berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta mendalami bagaimana Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan sejarah. Semoga video ini menambah pemahaman kita akan sejarah bangsa dan mengingatkan kita untuk selalu menghargai kebenaran. Klaim Ba'alawi dalam sejarah Indonesia. Beberapa tokoh Habib di Indonesia memberikan klaim terkait peran Ba'alawi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Habib Bahar bin Smith misalnya menyatakan bahwa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang adalah sosok yang menentukan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, ia menegaskan, penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Klaim serupa juga disampaikan oleh tokoh lain, seperti Habib Ali bin Jindan, yang mengungkap bahwa bendera merah putih berasal dari fatwa seorang Habib, yaitu Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khoirot. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khoirot. Sementara itu, Habib Novel Alaidrus menyatakan bahwa lambang negara kita, Garuda Pancasila, adalah hasil karya Sultan Hamid II, yang juga merupakan keturunan Ba'alawi dari keluarga Al-Qadri. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib, Sultan Hamid II, marganya Al-Qadri. Ia mengatakan, Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib, yaitu Sultan Hamid II dari marga Al-Qadri. Pernyataan-pernyataan ini tentu menjadi perhatian publik dan memancing perdebatan mengenai benar atau tidaknya klaim tersebut. Tanggapan sejarawan Profesor Dr. Anhar Gonggong. Di sisi lain, seorang sejarawan terkenal di Indonesia, Profesor Dr. Anhar Gonggong, menyatakan dengan tegas bahwa klaim-klaim tersebut tidak memiliki dasar sejarah yang kuat. Dalam sebuah diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Pada Suka TV, Profesor Anhar menjelaskan bahwa proses pembuatan lambang negara Garuda Pancasila memiliki latar belakang yang berbeda dari klaim yang disampaikan. Menurutnya, saat itu, panitia pembuatan lambang negara dibentuk dan diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, dengan anggota lainnya seperti Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Panitia ini menerima berbagai usulan desain, dan dua di antaranya yang terpilih adalah milik Sultan Hamid dan Muhammad Yamin. Namun, desain Yamin dianggap terlalu berbau Jepang, sehingga desain Sultan Hamid akhirnya yang diterima. Meskipun demikian, Presiden Soekarno merasa ada beberapa elemen yang perlu diperbaiki dan mempercayakan tugas ini kepada seorang seniman bernama Dullah. Sehingga, lambang Garuda yang kita lihat saat ini adalah hasil kolaborasi Sultan Hamid dengan penyesuaian oleh seniman Dullah atas arahan dari Presiden Soekarno. Lebih lanjut, Profesor Anhar juga memberikan alasan mengapa Sultan Hamid II tidak layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1947, ketika Indonesia masih berjuang melawan Belanda, Sultan Hamid justru berada di Belanda dan menerima kenaikan pangkat dari kolonel menjadi mayor jenderal. Hal ini menimbulkan keraguan besar terkait kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di saat bangsa sedang berusaha meraih kemerdekaan. Benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Qadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi, ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia.
Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada 2 dari sekian banyak bahan yang masuk, 2 yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah. Lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Selain klaim lambang negara, Profesor Anhar juga memberikan tanggapan terkait klaim bahwa bendera merah putih dibuat atas fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khoirot. Ia menyebut bahwa bendera merah putih memiliki sejarah panjang di Indonesia dan warna merah putih telah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit. Warna ini bukanlah hasil fatwa pribadi, tetapi merupakan simbol nasional yang telah diterima oleh para tokoh kemerdekaan sebagai lambang perjuangan rakyat Indonesia. Terkait peran Al-Habib Ali Kuitang dalam penentuan tanggal proklamasi, Profesor Anhar menyebut bahwa tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim tersebut. Dalam kenyataannya, tanggal proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945 diputuskan setelah adanya diskusi panjang di antara para pemimpin bangsa. Tanggal tersebut dipilih sebagai simbol kemerdekaan bangsa. Dan baru pada tanggal 18 Agustus, Undang-Undang Dasar disahkan sebagai landasan negara. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan amanah dalam menyampaikan informasi, termasuk dalam hal sejarah. Hal ini tercermin dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Surah Al-Ahzab ayat 70. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan betapa pentingnya sikap jujur dan amanah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga." Islam menuntun umatnya untuk mengutamakan kebenaran, dan dalam sejarah, kebenaran tersebut haruslah bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan salah paham atau bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita semua bisa memahami sejarah dengan lebih jujur dan bertanggung jawab, sesuai ajaran agama kita.
Jangan lupa untuk mendukung kanal Menuju Cahaya TV dengan menekan tombol subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan informatif lainnya. Kami akan terus berupaya menghadirkan informasi yang faktual, bisa dipertanggungjawabkan, dan selalu berdasarkan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.